sedikit jauh, cuman kalian perlu tahu apa sih tujuan hidup kalian gitu ya. Karena kalau kita hidup tanpa tujuan hidup, pasti ya udah hidup kita bakal sembarangan aja gitu ya. Halo saudara-saudara, kembali lagi bersama kami kelompok YDW, aka You Don't Worry. Jadi di sini kita punya narasumber kami, Ko Jordan. Salam kenal semua. Nah, sebelum itu mari kita perkenalkan ulang. Aku Yuan. Aku Davin. Aku Wang. Ya, oke. Ko Jordan ya. Oke. Jadi gimana nih Ko? Coba Koko perkenalan diri dulu deh. Iya bener kan, soalnya kalau nggak tak kenal maka tak sayang kan. Jadi mungkin sedikit perkenalkan nama aku Jordan. Aku sekarang umur 20 dan aku sedang kuliah semester 4 di BINUS. Nah ya kesibukan aku jadi lebih banyak di kuliah dan kegiatan gereja juga gitu sih. Anak Tuhan banget nih ya. Oke. Jadi kita ada beberapa pertanyaan nih buat Koko. Ini juga seputar tugas sekolah juga kan. Jadi jawabnya santai aja kok, santai. Kok tegang, tarik nafas, jangan hembuskan ya. Kayak kan jadinya enak nih. Nah, kita mulai bertanya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Boleh lanjut. Silakan Davin. Mana sih pertanyaan? Oke, untuk pertanyaan pertama, bolehkah Koko ceritakan masa lalu Koko hingga sekarang secara ringkas aja, yang poin-poinnya aja sih. Kalau suruh cerita masa lalu sebenarnya ya sebenarnya backgroundnya adalah lahir emang dari keluarga papa mama aku Kristen gitu ya, dan jadi kayak aku ada di dalam keluarga yang cukup, maksudnya yang menengah lah gitu ya. Dan jadi juga dari kecil kok diajarkan value-value, nilai kehidupan sama papa mama Koko gitu. Nah pas SD itu kok cukup anak yang nakal gitu ya, karena kok bawa pergaulan juga. Sebenarnya kok tau ya nakal atau enggak, cuman kok dulu tuh sampai kayak 2 kali masuk BK gitu ya selama kok SD gitu ya. Karena kok pernah lompat pagar sekolah gitu-gitu. Terus kok dulu tuh suka nyari ribut sama kakak kelas gitu. Nah nah itu kok terus kok ngomong kasar, dan itu kebawa juga pas di SMP kok pindah sekolah gitu ya, pindah sekolah. Nah di SMP tuh tapi kok tetap masih ngomong kasar. Terus kok bercanda-bercanda nggak bener lah sama teman-teman gitu ya. Sampai akhirnya masuk masa COVID. Koko juga ada di ya kan, Koko juga diajarin untuk ikut sekolah minggu dari kecil gitu ya. Jadi udah dari kecil Koko bergereja gitu sebenarnya. Dan jadi emang papa mama encourage Koko lah untuk Koko ke sekolah minggu gitu ya. Tapi saat itu kayak masih nggak ngerti, kayak diajarin sama kakak sekolah minggunya kayak, ya kamu nggak boleh ngomong kasar, begitu, kamu harus nggak boleh nyontek ya dan sebagainya. Kayak apalah, bodo amat gitu ya. Kayak masih kecil tuh pengennya cari masalah, nakal gitu, bercanda gitu ya. Nah pas SMP Koko mulai masuk remaja, di situ tuh mulai nangkep lah gitu ya, kayak nilai-nilai yang diajarin di gereja gitu. Sampai akhirnya kayak Koko ikut retret, terus kayak di situ ya singkat cerita Koko ya Koko mengalami Tuhan lah di sana gitu. Dan itu sebenarnya fase Koko mulai apa ya ngomongnya, mungkin kalau kayak rohani banget ya, kayak bertobat lah gitu ya. Koko bertobat gitu ya dari segala kebiasaan Koko gitu ya. Dan tapi mulai kok menunjukkan komitmen itu gitu ya. Nah akhirnya sampai COVID. Nah COVID kan online gitu ya. Terus mulailah jadi kok bisa terhindar dari pergaulan itu gitu ya. Kayak kok mulai kan emang kalau ngomong kasar gitu-gitu kan kayak lebih ke bawah teman-teman kan. Terus ya udah semenjak itu kok udah nggak mulai COVID, jadi mulai nggak ngomong kasar lagi gitu, karena udah jauh dari teman-teman gitu. Mungkin segitu dulu kali ya. Ada yang mau cerita apa lagi? Mungkin Koko saat SMA atau SMP ada prestasi gitu. Oh oke. Saya pas SMA
Koko tuh sebenarnya anaknya cukup aktif gitu ya. Tapi SMP nggak terlalu aktif gitu ya. Karena SMP nilai Koko juga pas-pasan gitu ya. Nah pas SMA barulah kayak banyak chance untuk Koko lebih aktif. Koko ikut ditawarin, Koko emang hobinya futsal kan, jadi Koko ikut futsal, lomba-lomba futsal walaupun gak pernah menang gitu ya. Terus terus Koko ngeband juga di sekolah. Terus Koko nah yang ada salah satu prestasinya adalah Koko ikut OSN geografi gitu sih. Lo sampai tahap mana kok? Boleh dijelaskan? Gak apa-apa, kita Iya. santai aja di sini. Koko dulu OSN sampai tahap nasional gitu ya. Jadi itu satu langkah lagi sebenarnya sebelum menuju medali. Kalau teman-teman mungkin tahu kan OSN itu dibagi beberapa tingkat gitu. Pertama tingkat sekolah, tingkat kota, tingkat provinsi, terus baru ke nasional gitu. Nah, Koko udah sampai tingkat nasional. Jadi ya Koko waktu itu mewakili Jakarta di bidang geografi lah kayak gitu. Walaupun akhirnya nggak dapat medali juga sih saat itu. Oke deh Ko Jordan, thank you Ko. Oke, untuk nomor 2. Oke, tadi kan Koko sempat bahas soal gereja gitu ya. Menurut Koko nih, pengalaman penting apa sih yang bisa Koko dapat gitu selama bertumbuh gitu, kayak apa sih yang paling meremah di pikiran Koko selama Koko bertumbuh? Apa yang paling meremah ya? Sebenarnya banyak sih momen-momen yang beremah gitu ya di Koko gitu ya. Cuman mungkin salah satunya adalah tadi ya, mungkin Koko tadi udah singgung soal retret tadi, dimana Koko saat itu yang mungkin anak yang nggak jelas gitu ya, Koko nakal dan sebagainya. Kayak Koko berasa Koko saat itu kayak Koko bukan sekedar untuk hidup doang, tapi Tuhan tuh punya tujuan buat Koko untuk hidup gitu loh. Jadi saat itu Koko ya ngerema lah, maksudnya oh ya Tuhan udah baik banget dan ya Tuhan anggap Koko berharga gitu ya. Jadi Koko punya tujuan gitu. Dan ya sebenarnya banyak banget sih momen-momennya gitu ya, kayak Koko juga diarahin sama mentor-mentor di gereja, kakak-kakak di gereja gitu ya. Banyak ketika Koko punya karakter yang jelek, misalnya Koko simple suka datang telat gitu ya kan, suka diajarin juga kayak jangan datang telat, rajin datang komunitas gitu-gitu. Jadi kayak mungkin itu sih momen-momen berkesan, dan saya masih banyak lagi, cuman ya gitulah kurang lebih. Wih, gua gak ada pertanyaan nih kok. Nah, ini kan Koko banyak yang berkesan lah ya. Jadi aku mau nanya nih ke Koko, apa sih sifat yang paling dipegang buat Koko? Kan banyak prestasi, banyak pengalaman. Ya. Koko nih megang apa ya, kelakuan, habits apa gitu yang bisa membuat Koko jadi sekarang gitu. Kayak sifat-sifat Koko yang sekarang itu apa yang buat Koko kayak gitu? Koko tuh sebenarnya orang yang cukup Koko orang yang lebih suka planning gitu ya. Jadi ketika Koko jadi walaupun at the end sih Koko bakal tetap fleksibel gitu ya. Jadi Koko tuh banyak memulai hari-hari ketika pagi Koko udah mikirin tuh kayak ini seharian gue mau ngapain gitu. Jadi kayak Koko tuh lebih orang yang terplanning. Makanya ketika tadi mungkin ya Koko tahu tuh kapan Koko untuk nyempetin waktu belajar geografi, kapan Koko bisa dan Koko cukup suka untuk memanage sesuatu hal gitu ya. Kayak Koko suka banyak yang manage waktu, manage prioritas. Bahkan Koko sekarang kalau udah mulai gede, mulai manage keuangan dan sebagainya. Jadi Koko suka tuh hal-hal yang manage kayak gitu. Mungkin ya itu sih salah satu ya kurang lebih sebenarnya kayak gitu sih. Ya nanti kalau ada yang kurang jelas mungkin boleh itu aja ya. Nih Ko, tanya terakhir Ko. Kira-kira Koko ada nggak nih pesan buat kami bertiga Iya, buat untuk anak-anak buat anak-anak yang muda juga kan, yang nanti bakal nonton video ini, dan tentunya yang bakal memotivasi kita juga gitu, ya nggak sih? yes. Untuk anak-anak muda sebenarnya kita kalian perlu mungkin agak sedikit jauh, cuman kalian perlu tahu apa sih tujuan hidup kalian gitu ya. Karena kalau kita hidup tanpa tujuan hidup, pasti ya udah hidup kita bakal sembarangan aja gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah
bagaimana kita bisa punya mentor sebenarnya gitu ya. Karena kita sebagai anak muda itu kita butuh orang lebih berpengalaman kita untuk ngajarin kita gitu ya. Entahlah, mungkin teman-teman punya gereja dan ada koko cicinya tadi kayak koko gitu ya. Atau mungkin bisa jadi mentor itu papa mama kalian sendiri atau mungkin guru-guru kalian gitu ya. Jadi menurut koko peran mentor dalam hidup itu penting juga gitu untuk kalian bisa diarahkan lebih lagi gimana harusnya. Kayak gitu sih dari koko. Ya, oke. Makasih ya kok udah menyempatkan waktu untuk kita tanya-tanya gitu kok. Makasih ya kok. Thank you. Oke. Oke, guys, sekian dari podcast kami hari ini. Terima kasih.